Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hijranuha bil kalami haramun fima zada ala salasati ayyamin. Wa hijranuha utawi ngeneng zaujah, utawi ngeneng zaujah bil kalami kelawan omongan, bil kalami kelawan omongan iku haramun haram. Fima ing dalam waktu zadah kang ngeluwehi apa ma, zada kang ngeluwehi apa ma ala salasati ayyamin ing atase telu pira-pira dina. Wa qala lan dawuh sapa al-Imam An-Nawawi fi Raudhati ing dalam kitab Raudhatut Talibin, dawuh innahu fil hajri bi ghairi udrin syar'iyyin, ing lafad innahu ila akhirih. Innahu sak temene hukum haram iku fil hajri ing dalem ngeneng, bi ghairi udrin kelawan tanpa udur, syar'iyyin kang bangsa syarak. Wa illa lan lamun ora bi ghairi udrin syar'i fala tahrumu moko ora haram apa aziyadatu ngeluwei ala salasati ing atase telu dina, ala salasati ing atase telung dina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hijranuha bil kalami haramun fi ma zada ala salasati ayyam. Sekedar mengingatkan kembali bahwa ini adalah bab nusyus. Kemarin qaidahnya apabila ada seorang istri yang durhaka kepada seorang suami, dalam artian seorang istri itu tidak menunaikan hak-haknya seorang suami yang wajib diberikan kepadanya, maka alternatif pertama yang harus dilakukan seorang suami itu adalah memberikan sebuah nasihat. Itu sang suami di situ memberikan sebuah nasihat berupa ancaman-ancaman bagi wanita yang durhaka kepada suaminya. Lalu jika setelah dinasehati sang istri tetap tidak mau menerima nasihat, maka sang suami harus melakukan tindakan yang kedua, yaitu mendiami dia dalam tempat tidurnya. Artinya bagaimana seorang suami itu jangan tidur bareng dalam satu keranjang, dalam satu keranjang pas nggak koceng. Jangan tidur bareng di atas ranjang, artinya pisah ranjang. Itu artinya pisah ranjang ini merupakan salah satu
bentuk takzir kepada seorang istri dan juga bentuk takzib kepada seorang istri agar supaya hukuman semacam itu memberikan efek jera, sehingga kedepannya sang istri lebih hati-hati lagi dalam menjaga hak-haknya seorang suami. Ini yang masih santri baru ini mungkin belum nyantol karena belum tahu dari permulaan. Ya sepenting jong geding aki jong ban bedereng bini lebih lah ngelama kesampian dalam artian ya jika kelon tak gelem, maka selaki ini kecuk romoro napuk tak boleh, bahkan memukul wajah itu haram hukumnya, di area kepala itu haram. Dalam ajaran pertama bolehin nasehatin sebini, nasehatin ngakui debu Gusti Kanjeng Nabi searopah ancaman, hati-hati kakemen sampai durhaka kepada seorang suami. Bahkan kemarin jika kamu itu merengut saja di hadapan seorang suami, maka nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan dalam kondisi muswaddatal wujuh atau muswaddatal wajhi, seorang perempuan yang wajahnya gelap gulita. Berarti ini tidak pandang bulu. Saat di dunia dia itu glowing, putih kayak apapun kulitnya, tapi kok durhaka di hadapan suami, maka nanti di yaumil qiyamah akan nampak semua itu sesuai dengan perilakunya masing-masing. Ben ngetelain pagi nang yaumil qiyamah bedereng bini gerombolan berkelompok-kelompok kok hitam-hitam wajahnya, itu hati-hati. Berarti di dunia hanya mengedepankan glowing fil wajhi tapi di situ ngelama fi zauj, ngelama kelakeh, tapi di situ selalu perhatian terhadap dirinya sendiri, memperhatikan wajahnya agar dipandang orang lain di situ enak dipandang, menarik dipandang, tapi tidak pernah memikirkan hak-hak seorang suami, perilakunya di hadapan suami. Hati-hati itu, nanti akan menjadi perempuan yang punya wajah gelap gulita. Itu boleh. Jadi pisah ranjang itu boleh, itu sebagai satu solusi agar seorang istri bisa jera gitu, bisa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan. Akan tetapi di sini ada rambu-rambu terkait masalah hajar. Kalau kita itu mendiamkan istri dengan omongan, berarti tak nyapah. Tidak berbicara sepatah pun dengan istri atau dengan orang lain selain istrinya, maka di situ hukumnya haram. Ketika tidak berbicara dengan orang lain itu melebihi waktu 3 hari 3 malam. Tak nyapa ben kancah kelaben omongan, maksud tak toman pak sahabaan, tak nyapa ben tetangga, tak nyapa ben bini, itu hukumnya haram jika melebihi 3 hari. Kalau pas 3 hari apakah boleh? Boleh. Tak nyapa 1 hari, 2 hari, 3 hari itu boleh. Lebih dari 3 hari itu yang tidak boleh. Namun walaupun 3 hari pas itu boleh, ini khusus selain anbiya dan kedua orang tua. Wa amma fihim fala yajuzu walau lahdatan. Kalau kita tidak menyapa, tidak ngomong dengan orang tua, walaupun dalam 1 kejap saja, sepatah pun misalkan,
dalam waktu yang sangat sebentar, maka itu haram walaupun hanya sebentar. Makanya tidak ada dalil bagi nak-kanak yang di situ durhaka kepada orang tuanya, ngambek gara-gara keinginannya tidak dituruti, lalu dia itu tidak mau berbicara dengan orang tuanya berdasarkan dalilnya Nabi, yaitu tidak melampaui 3 hari 3 malam. Itu tidak bisa dipakai. Jadi tidak boleh lebih 3 hari 3 malam ini bagi selain anbiya dan al-abawain, kedua orang tua. Menak-kanak santri tanya ke bapak ben ibu sekejap saja itu tidak boleh. Awas hati-hati. Saya sekut 6 bulan, saya biasa mogok makan. Kalau ingin sesuatu tidak dituruti, mogok makan itu lat tepas engkau ring tuan. Soro ngakan tak gelem ngakan, soro keluar dari kamar tak gelem keluar, itu orang. Demi kemi nang kamar aja. Dekik lapar, lepu tibi, tak kira tak lepu ke depan. Gitu ki. Kemudian semua ini berdasarkan hadis Rasulullah, la yahillu li muslimin ayyahjur akhahu fawqa salasati ayyam. Nabi pernah bersabda, tidak dihalalkan bagi orang Islam di situ tidak menyapa, artinya tidak berbicara dengan saudaranya melebihi 3 hari. Artinya la yahillu itu ayyahrumu, haram hukumnya. Men sampean tanya peben kanjana melebihi telua hari. Bahkan dalam Sunan Abi Dawud disebutkan, faman hajara fawqa salasin dakhalan nar. Siapapun yang tidak nyapa sama temannya, tidak berbicara sama temannya, tidak berbicara maksudnya dia itu bermasalah, bukan tidak berbicara karena tidak kenal. Paham maksudnya? Tak nyapa menjan meduren, maka dia itu divonis masuk ke dalam neraka ketika melebihi 3 hari. Ai illam ya'fullahu anhu, catatannya apabila Allah itu tidak mengampuni dosanya. Karena masuk bentenah ke surga ini tergantung Gusti Allah kapi. Maka sampean itu berbuat dosa, tapi man Allah di situ mengampuni dosanya, ya jelas masuk surga jika Allah berkehendak. Jika Allah tidak berkehendak, ya tetap tidak akan masuk. Kemudian Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatut Thalibin di situ menyebutkan annahu fil hajri bighairi udrin syar'iyyin. Ketentuan hukum haram tadi, ketentuan hukum haram tadi ketika tidak nyapa dengan saudaranya atau dengan istrinya melebihi 3 hari 3 malam itu dihukumi haram. Catatannya apabila tanpa ada udzur secara syar'i. Tidak ada udzur secara syar'i itu gambarannya di sini seperti dia itu sengaja tak nyapa saudaranya, tak nyapa temannya, tidak nyapa istrinya karena lihat di nafsihi, untuk menjaga kehormatan dirinya. Kan banyak anak-anak jika bertengkar atau punya masalah, dia itu malas mau nyapa. Kenapa? Karena dia merasa terhina. Sehingga dengan sifat angkuhnya dia memilih untuk wis tau sanyapalah. Engkau menyapa deki terhina boleh. Angoran di situ lebih baik di situ saya tidak nyapa demi menghormati harga diri saya sendiri. Kalau itu bukan karena udzur syar'i, ini yang diharamkan. Namun jika sampean tak nyapa dengan temannya, ini bahasa kok campuran kan.
Kamu itu tidak nyapa teman, apa bahasan tak nyapa gitu. Tidak ngomong lah kan gitu. Mendiami teman melebihi 3 hari 3 malam, dan itu karena udzur syar'i, itu boleh. Karena udzur syar'i, contohnya seperti di sini, ka'an qasada zajraha 'anil ma'siyah faqad. Seperti kamu tidak menyapa temanmu agar temanmu itu tidak maksiat. Maka di situ boleh. Walaupun melebihi 3 hari, walaupun dalam 1 tahun, walau seumur hidup, ini boleh. Contoh misalkan kamu itu punya teman akrab, dan sering kali ketika kamu bertemu dengan dia pasti gibah. Tidak bisa kalau tidak gibah dengan dia. Satu-satunya cara agar dia berhenti gibah, dan satu-satunya cara agar kamu juga berhenti gibah, maka saya harus tidak nyapa dengan dia. Itu boleh walaupun melebihi 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena sampean melakukan itu semua bi'udrin syar'i, berdasarkan udzur secara syarak. Alasannya kenapa? Karena di situ untuk kemaslahatan agama masing-masing, biar dia jadi orang baik, biar dia tidak melakukan maksiat. Begitu juga kami atau Anda. Alasannya demikian, itu boleh. Bahkan nanti ada banyak contoh, ada banyak contoh para ulama-ulama salaf dan ulama khalaf yang tidak nyapa dengan saudaranya bahkan sampai akhir hayat. Itu banyak. Nanti saya bacakan. Tapi catatannya tetap, ketika ada udzur secara syar'i, itu boleh. Contoh lagi, misalkan kamu itu punya temanmu itu penjahat. Setiap kali kamu berjumpa dengan dia, pasti kamu dibujuk untuk ikut mencuri. Maka bagaimana solusinya agar kamu berhenti? Saya tidak boleh nyapa dengan dia, tidak pernah ngomong sama dia, berhenti ngomong sama dia. Lah karena tujuanmu itu untuk agar supaya kamu tidak maksiat lagi, tidak nyolong lagi, tidak nyuri lagi, tidak ngerampok lagi, maka walaupun tidak nyapamu kepada dia itu melebihi 3 hari, bahkan seumur hidup, demi menjaga syariat, itu boleh. Saya tegaskan lagi, itu boleh. Catatannya memang betul-betul karena bi'udrin syar'i. La sehingga huwa alaihi yuhmalu hajruhu sallallahu alaihi wasallam Ka'b bin Malik wa Hilal bin Umayyah wa Mararah bin Rabi'. Nabi Muhammad di situ juga pernah mendiami sahabatnya yang bernama Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, kemudian Mararah bin Rabi'. Itu beliau pernah tidak diomongi Nabi. Ini Rasulullah kan. Bahkan bukan hanya itu saja, Nabi melarang sahabat yang lain untuk tidak berbicara dengan dia, untuk tidak berbicara. Sahabat yang lain dilarang oleh Nabi, semuanya jangan sampai diomongi orang 3 ini. Itu karena apa Nabi melakukan itu semua? Haitsu takhallafu an ghazwati Tabuka. Karena 3 orang ini, pertama Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, kemudian Mararah ibn Rabi', ketiganya itu mundur saat terjadi perang Tabuk. Mundur di medan perang itu adalah maksiat. Kenging karena faktor itulah Rasulullah mendidik para sahabat, jangan gentar-gentar, jangan sampai kamu takut untuk mendiami seseorang, untuk tidak nyapa dengan seseorang kalau tujuannya limaslihatiddin, karena kemaslahatan agama.
warise ko jaring laki segaga jika mengikuti Rasul berdasarkan tujuan yang juga disandarkan kepada Rasulullah yang semacam ini. Kemudian ulama-ulama salaf dan ulama kholaf, sebagian dari mereka itu pun juga banyak yang tak nyapa dengan yang lainnya, itu banyak karena faktor limaslahatiddin ini, untuk kebaikan agama. Gitu kan? Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin di situ disebutkan anna Sa'd bin Abi Waqqas hajara Ammar bin Yasir ila an mata. Sa'id bin Abi Waqqas itu pernah ndak nyapa kan? Pernah ndak nyapa dengan Ammar bin Yasir sampai meninggal beliau. Bayangkan, siapa yang ndak kenal dengan Sa'id bin Abi Waqqas? Beliau al-akabir minas sahabah, orang-orang besar dari kalangan sahabat yang juga masyhur dan terkenal. Kemudian wahajara Utsman bin Affan Abdurrahman bin Auf ila an mata. Sayyidina Utsman bin Affan itu pernah ndak nyapa dengan Abdurrahman bin Auf sampai kapan? Sampai meninggal. Bayangkan sahabat Utsman bin Affan, beliau Amirul Mukminin min jumlati khulafa'ir rasyidin. Kemudian Tawus, Al-Imam Tawus itu juga pernah tidak nyapa dengan Wahab bin Munabbih atau Munabbah, terserah sampean, karena masyhurnya itu Munabbah tapi yang benar Munabbih gitu ya. Tawus ini pernah tidak nyapa dengan Wahab bin Munabbih itu sampai mati. Ada yang lebih parah lagi gitu ya. Kita semua kenal beliau adalah Sufyan Ats-Tsauri, salah satu mujtahid mutlak di masanya. Derajatnya sama setara dengan derajat Imam Syafi'i dan para sahabatnya. Itu Sufyan Ats-Tsauri itu tak nyapa dengan gurunya, bayangkan. Tidak nyapa dengan gurunya sampai kapan? Ilaan mata, sampai beliau itu meninggal. Bahkan walam yashhad janazatahu. Sufyan Ats-Tsauri ini dari tidak mau ngomongnya dengan gurunya sampai sang guru itu meninggal, itu tetap beliau tidak datang menyaksikan jenazahnya. Apakah ini semua maksiat? Oh tidak. Ini semua tidak maksiat. Kenapa? Mereka melakukan semuanya itu untuk kepentingan agama, agar masing-masing dari mereka terjaga agamanya. Faham ki? Ada faktor untuk mengingatkan agar teman yang tidak disapa itu mudah tersadarkan dirinya, agar tidak melampaui batas kemudian kembali tobat kepada Allah dengan cara tidak disapa, itu boleh. Sepenting bukan lihat di nafsi, bukan karena kepentingan pribadinya, itu tidak boleh. Faham ki? Lah ini pentingnya kan? Pentingnya kita itu ngaji, kita itu dituntut untuk mencari ilmu biar tahu tak semua yang dipandang itu buruk itu juga buruk. Kalau tujuannya di situ baik, maka tidak semacam itu. Perkara buruk pun secara zahir tak nyapa itu kan perkara buruk. Tapi tujuannya karena lillah, untuk kemaslahatan agamanya atau untuk kebaikan dari keduanya, yang di situ ada kaitannya dengan syariat, maka di situ boleh. Apa boleh nak kena santri setokang akeket melolo pun ketemuan akeket, pun ketemuan saling sindir, pun ketemuan di situ pasti cak kocaan. Itu boleh untuk tanya apa dengan catatan makle engko ambu tak ngojain boleh, makle tangkan cacukan ambu tak ngojain, karena mengojain orang Arya nyakiin orang, menyakiin orang Arya
haram hukumnya. Berarti kalau tidak nyapa tujuannya agar tidak mengolok teman, mencaci teman, itu hukumnya boleh walau jami'ad dahri, walaupun seumur hidup. Tapi tujuannya pakun itu cek sampai belok, kengen santri cek sampai belok, sampai belok sampean hanya gara-gara gengsi berteman dengan dia, itu masalah lain. Lebih dari 3 hari haram sudah. Hati-hati. Fa in aqamat alaihin nusus bitakarrurihi minha wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.